kita lanjutkan ya untuk part yang kedua ini, yaitu pemfaktoran bentuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya pemfaktoran bentuk selanjutnya yaitu yang keempat ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu seperti apa? Jadi misalkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat, maka sama dengan faktornya adalah A tambah B kali A tambah B. Kemudian ini kalau yang tambah, kemudian satunya lagi yang kurang. A kuadrat kurangi 2AB tambah B kuadrat sama dengan A kurangi B kali A kurangi B. Nah, ciri-cirinya dari kuadrat sempurna ini, ciri-cirinya yang jelas pasti pada suku yang depan dan belakang merupakan bilangan kuadrat. Nah, ini ciri yang pasti itu seperti itu. Jadi pada suku yang di depan ini dan yang belakangnya ini adalah pasti bilangan kuadrat. Langsung ke contoh saja ya untuk mempermudah. Contoh, misalkan x kuadrat ditambah 8x ditambah 16. Nah, dilihat ini yang di depan ini adalah bilangan kuadrat. Ini juga bilangan kuadrat. Ini bilangan kuadrat. Ini yang mencirikan bentuk kuadrat sempurna. Nah, untuk koefisiennya 1 ya. Untuk koefisiennya 1 pada variabel yang pangkatnya 2 ini ya, maka untuk mempermudah langsung saja ya. Jadi nilai ini adalah setengah dari B. Jadi kalau A-nya ini sama dengan 1, maka untuk itunya adalah X dikurangi setengah kali B. Ini setengah kali B. B-nya berapa? X kurangi setengah kali 8, maka X sama dengan X dikurangi 4. Maka untuk X kuadrat ditambah 8X tambah 16, maka faktornya adalah, maaf ini tambah ya, tambah X tambah 4 kali X tambah 4. Nah, itu caranya. Yang pertama itu seperti itu. Untuk koefisiennya adalah 1 ya. Selanjutnya ya, cara yang lain ini saya tuliskan dulu bentuknya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. X kuadrat tambah 8X tambah 16. X kuadrat ini didapat dari X dipangkatkan 2. Kemudian yang belakang ini 16 didapat dari 4 pangkat 2. Kemudian kalau mengikuti ini bentuknya ya, maka nilai A-nya adalah itu X, B-nya adalah 4. Maka menjadi 2 kali A-nya itu X dikali 4. Nah, bentuknya sudah sama. Nah, kalau bentuk seperti ini sudah sama, ini faktornya adalah A tambah B kali A tambah B. Maka kalau seperti ini faktornya adalah X tambah 4 kali X tambah 4. Nah, ini faktornya. Contoh yang lain,
X kuadrat kurangi 6X tambah 9. Nah, ini yang di depan ini pas, dan yang belakang ini bilangan kuadrat. Maka kalau kita jabarkan maka menjadi X ya dipangkatkan 2 dikurangi, ini 9-nya adalah 3 pangkat 2 ya, berarti 2 kali A-nya X kali 3, maka faktornya adalah X kurangi 3 kali X kurangi 3. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang lain, Bapak, itu kan kalau koefisiennya untuk variabel tingkat 2 itu koefisiennya 1. Bagaimana kalau koefisiennya yang lain yang tidak sama dengan 1? Oke, misalkan 4X kuadrat dikurangi 20X ditambah 25. Sama saja ya. Nah, ini kan bilangan kuadrat dan ini juga bilangan kuadrat. 4X kuadrat itu didapat dari 2X dipangkatkan 2. Kemudian 25 ini didapat dari 5 dipangkatkan 2. Nah, A-nya berarti 2X, B-nya adalah 5, berarti 2 kali 2X kali 5, maka faktornya jadi 2X dikurangi 5 kali 2X kurangi 5. Selesai. Ini contoh dari pemfaktoran bentuk kuadrat sempurna. Satu lagi, misalkan 9X kuadrat dikurangi 6X ditambah 1. Nah, ini bilangan kuadrat semua ini ya, bilangan kuadrat semua. 9X kuadrat didapat dari berapa? 3X dipangkatkan 2, kemudian 1 didapatkan dari 1 kuadrat. Nah, X-nya dari mana? Bentuknya tadi 2AB, berarti 2 kali A-nya 3X, B-nya 1. Maka faktornya adalah 3X kurangi 1 kali 3X kurangi 1. Selesai. Nah, itu untuk pemfaktoran dengan bentuk kuadrat sempurna. Kita lanjut bentuk yang terakhir, yaitu bentuk selisih kuadrat. Tentunya bentuk selisih kuadrat ini adalah selisih dari kedua bilangan kuadrat. Bentuknya seperti apa? Berarti A kuadrat kurangi B kuadrat, maka faktornya sama dengan A tambah B kali A kurangi B. Nah, ini seperti itu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan X kuadrat kurangi 9. X kuadrat kurangi 9. Ini adalah bilangan kuadrat, ini juga bilangan kuadrat. Dari berapa? X kuadrat berarti X dipangkatkan 2 dikurangi 9 dari 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau mengikuti bentuk itu, A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurangi B, berarti X-nya ini sebagai A, 3-nya sebagai B, faktornya maka menjadi X ditambah 3 kali X kurangi 3. Nah, ini adalah faktornya. Contoh lagi, masih bingung. Oke, contoh lagi. X kuadrat dikurangi 25.
X kuadrat didapat dari X dipangkatkan 2. 25 dari 5 dipangkatkan 2. Saya kasih tanda kurung supaya untuk mempertegas saja. Kita ikuti bentuknya tadi. Oh, berarti X-nya itu A, B-nya adalah 5. Maka sama dengan X tambah 5 kali X kurangi 5. Contoh lagi, misalkan 4x kuadrat dikurangi misalkan adalah 9. Nah, ini bagaimana? 4x kuadrat didapat dari berapa? 2x dipangkatkan 2, kemudian 9-nya didapatkan dari 3 pangkat 2. Maka faktornya adalah, kalau bentuk selisih kuadrat, mengikuti ini saja. Berarti 2x tambah 3 kali 2x kurangi 3. Contoh lagi, misalkan 25x kuadrat dikurangi 16y kuadrat. Nah, 25x kuadrat didapat dari berapa? Didapat dari 5x dipangkatkan 2, kemudian 16y kuadrat didapat dari berapa? 4y dipangkatkan 2. Ikuti bentuknya tadi. Berarti faktornya adalah 5x tambah 4y kali 5x dikurangi 4. Nah, inilah bentuk terakhir dari pemfaktoran bentuk aljabar, yaitu bentuk selisih kuadrat.